Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Anabila. Saya dari jurusan S1 Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori kognitif, yaitu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian teori belajar kognitif, yang kedua, teori pembelajaran kognitif menurut para ahli, yang ketiga, kelebihan dan kekurangan teori pembelajaran kognitif, yang keempat, implementasi teori belajar kognitif dalam dunia pendidikan, dan yang terakhir, perbedaan teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif. Yang pertama, pengertian teori belajar kognitif. Belajar itu sendiri adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati oleh orang lain, di mana setiap orang telah mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang ada dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Proses belajar terjadi bila materi yang baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Jadi, pengertian dari teori belajar kognitif itu adalah pembelajaran yang lebih menekankan kepada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Selanjutnya, teori pembelajaran kognitif menurut para ahli. Terdapat 3 ahli yang mengemukakan pendapatnya dalam teori ini, yaitu Piaget, Brunner, dan Ausubel. Yang pertama, teori pembelajaran kognitif menurut Piaget. Menurut Piaget, individu berkembang menuju kedewasaan, maka ia akan mengalami adaptasi dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan kualitatif dalam struktur kognitifnya. Proses belajar berlangsung dalam 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Tahapan-tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama, tahapan sensori motor, yang kedua, tahapan praoperasional, yang ketiga, tahapan operasi konkret, dan yang terakhir yaitu tahapan operasi formal. Yang pertama, tahapan sensori motor, yaitu antara umur 0 sampai dengan 2 tahun. Di mana usia 2 tahun pertama, anak dapat sedikit memahami lingkungannya dengan cara melihat, meraba atau memegang, mengecap, mencium, dan menggerakkan. Anak akan mengetahui bahwa perilaku yang tertentu yang ia lakukan akan menimbulkan akibat tertentu pula bagi dirinya. Yang kedua, tahapan praoperasional, yaitu antara umur 2 sampai dengan 7 tahun. Pada tahap ini telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya, walaupun masih sangat bersifat sederhana. Yang ketiga, tahapan operasi konkret, yaitu antara umur 7 sampai dengan 11 tahun. Dalam tahap ini, anak sudah mengembangkan pikiran mereka secara logis, di mana dalam upaya memahami lingkungan yang ada di sekitarnya, anak tidak terlalu menggantungkan diri kepada informasi yang datangnya dari panca indera mereka. Yang terakhir, tahapan operasional formal, yaitu antara umur 11 sampai dengan 15 tahun. Pada tahap ini, anak mampu berpikir abstrak, yaitu berpikir mengenai gagasan. Anak dengan operasional formal ini sudah dapat memikirkan beberapa alternatif pemecahan suatu masalah. Selanjutnya, teori pembelajaran menurut Brunner. Teori Brunner dikenal dengan nama Free Discovery Learning, yaitu yang menyatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik jika pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau penambahan melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 3 tahapan cara melihat lingkungan menurut Brunner, yaitu tahapan enaktif. Dalam tahap ini, ketika memahami dunia di sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik mereka. Yang kedua, tahapan ikonik. Dalam tahap ini, ketika memahami dunia di sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Dan yang terakhir yaitu tahapan simbolik, di mana dalam tahap ini, kemampuan dalam berbahasa, logika, dan matematika sangat mempengaruhi ide-ide abstrak setiap anak. Selanjutnya,
teori pembelajaran kognitif menurut Ausubel. Dalam teori ini, teori belajar dimaknai sebagai belajar bermakna, di mana pembelajaran bermakna itu sendiri berarti yaitu suatu proses yang mengkaitkan informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari teori pembelajaran kognitif. Kelebihan dari teori pembelajaran kognitif itu yang pertama dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, dapat meningkatkan motivasi. Dan yang ketiga, dapat membantu peserta didik untuk memahami bahan belajar dengan lebih mudah. Sedangkan kekurangan dari teori pembelajaran kognitif itu yaitu yang pertama, keberhasilan pembelajaran didasarkan kepada kemampuan peserta didik masing-masing. Yang kedua, pendidik dituntut mengikuti keaktifan peserta didiknya. Dan yang terakhir yaitu fasilitas yang digunakan harus mendukung. Selanjutnya, implementasi teori belajar kognitif dalam dunia pendidikan. Implementasi teori belajar ini dalam dunia pendidikan yaitu bahwa keaktifan dalam belajar itu sangat penting. Peserta didik yang belajar secara aktif dan bisa optimal, proses asimilasi dan akomodasi antara pengetahuan dan pengalaman akan terjadi dengan baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu perbedaan teori belajar behavioristik dan kognitif. Yang pertama dari perbedaan dari teori behavioristik yaitu yang pertama mementingkan pengaruh lingkungan, yang kedua mementingkan bagian-bagian, yang ketiga, hasil belajar terbentuk secara mekanis. Yang keempat, mementingkan pembentukan kebiasaan. Dan yang kelima, memecahkan masalah dengan trial and error. Sedangkan perbedaan dari teori belajar kognitif yaitu yang pertama, mementingkan apa yang ada dalam dirinya. Yang kedua, mementingkan fungsi kognitif. Yang ketiga, terjadi keseimbangan dalam diri. Dan yang keempat, mementingkan terbentuknya struktur kognitif. Sedangkan yang terakhir yaitu memecahkan masalah yang didasarkan pada insight. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.